Febriana Luju dari kelas 2023G dengan NPM 231032993. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan membahas mengenai buku Filosofi Teori dan Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar yang diciptakan oleh Ali Mustadi dan kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa berasal dari bunyi dan gerak yang mempunyai makna dan maksud yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Ada 4 aspek untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca adalah kemahiran berbahasa reseptif atau menerima konsep. Sedangkan berbicara dan menulis adalah kemahiran berbahasa produktif atau memberi konsep. Dari kedua hal ini, yaitu kemahiran berbahasa reseptif dan produktif, terjadi aksi dan produksi yang mendapatkan hasil. Jenis bahasa berdasarkan media ada 2. Yang pertama, lisan atau langsung atau otomatis melalui dialog dan monolog. Dialog berbicara dengan orang lain atau mitra tutur, sedangkan monolog berbicara dengan diri sendiri. Kedua, media tulis atau tidak langsung, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmiah, ilmiah populer, dan non-ilmiah. Ilmiah adalah non-fiksi di mana bahasa tulis membutuhkan data. Ilmiah populer adalah faksi atau fakta fiksi yang membutuhkan data imajinasi, sedangkan non-ilmiah adalah fiksi yang membutuhkan imajinasi. Bahasa dibagi menjadi 3, yaitu bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Bahasa asing satu saja, yaitu bukan bahasa daerah dan nasional, tetapi modelnya banyak. Bahasa adalah sarana, alat, media komunikasi untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan alam. Bahasa ibu adalah bahasa warisan atau turun-temurun. Bahasa pertama adalah bahasa yang didapatkan di lingkungan kamu dibesarkan. Persamaan dari kedua bahasa tersebut yaitu karena sering dekat dengan lingkungan, sehingga bahasa diperoleh. Hakikat bahasa: pertama, alat komunikasi. Kedua, bersifat kesemestaan atau universal. Ketiga, bersifat kemanusiaan, yaitu baik, benar, dan santun. Keempat, berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Kelima, memiliki makna konvensional atau kesepakatan. Keenam, bersifat vokal atau menghasilkan bunyi yang mempunyai makna atau arti. Mengapa A, I, U, E, O tidak berurutan huruf vokalnya? Kenapa tidak A, E, I, O, U? Karena dari segi huruf, A adalah huruf yang paling banyak di dalam kata. Begitupun huruf selanjutnya, yaitu I, U, E, dan O. Ketujuh merupakan simbol arbitrer atau mana suka. Kedelapan merupakan sistem. Sifat-sifat bahasa yang pertama, sistematika bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Kedua, arbitrari atau sukarela, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain. Ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Yang ketiga, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Yang keempat, manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Yang kelima, komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Fungsi praktis bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Yang kedua,
bahasa sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana integritas dan adaptasi. Yang keempat, sebagai sarana kontrol sosial. Yang kelima, bahasa sebagai sarana mengenal dan memahami diri. Yang keenam, bahasa sebagai sarana memahami orang lain. Yang ketujuh, bahasa sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. Yang kedelapan, bahasa sebagai sarana berpikir. Yang kesembilan, bahasa sebagai sarana membangun kecerdasan berbahasa. Yang ke-10, bahasa sebagai sarana membangun karakter. Yang ke-11, bahasa sebagai sarana mengembangkan profesi. Yang ke-12, bahasa sebagai sarana menciptakan kreativitas baru. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa secara verbal adalah proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika anak mulai menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi secara verbal. Pada tahap ini, anak lebih mengarah pada komunikasi daripada bentuk bahasanya. Bahasa pertama diperoleh anak dari bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama ibunya. Dengan kata lain, anak meniru atau mengikuti perkataan orang tua. Pemerolehan bahasa pertama terjadi secara bertahap dan berawal dari ketidaktahuan akan bahasa hingga mengetahui bahasa secara mahir. Teori pemerolehan bahasa yang pertama, teori behavioristik, yaitu anak lahir dalam kondisi kosong atau seperti kain putih, tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Yang kedua, teori metalistik, yaitu anak yang lahir di dunia ini telah membawa kapasitas atau potensi bahasa menurut Chomsky tahun 1959. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif dari Piaget dan Robert M. Gagne menyatakan bahwa terdapat sisi lain dalam diri anak yang disebut kemampuan bernalar dan mengetahui. Kemampuan ini berhubungan dengan bagaimana anak memproses informasi yang ia peroleh. Dalam perkembangan anak akan melalui beberapa tahapan kognitif, yang mana kualitas setiap tahapan sangat dipengaruhi oleh tingkat intelektual atau kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa: yang pertama, umur; yang kedua, kesehatan; yang ketiga, perbedaan jenis kelamin; yang keempat, faktor biologis; yang kelima, faktor lingkungan sosial; yang keenam, faktor inteligensi; yang ketujuh, faktor motivasi; yang kedelapan, faktor milieu. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua yaitu dari panca indera dan juga lingkungan. Supaya orang tahu siapa diri Anda, maka Anda harus bersuara dan juga bergerak. Ciri bahasa yang pertama merupakan lambang bunyi dan gerak bermakna. Kedua, arbitrer atau mana suka. Yang ketiga, kearbitrer, dibatasi oleh convenience atau kebatasan. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua: yang pertama, motivasi; yang kedua, bakat; yang ketiga, usia; yang keempat, bahasa pertama; yang kelima, gaya belajar; yang keenam, inteligensi. Kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berkomunikasi menyangkut perhatian penutur pada setiap aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kompetensi komunikatif terbagi atas dua sisi, yaitu kemampuan penutur dalam menyampaikan pesan dan memahami pesan yang disampaikan mitra tutur. 4 kompetensi yang mesti dikuasai secara naluriah oleh penutur bahasa agar dapat berkomunikasi dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi gramatikal adalah kemampuan dalam menguasai kaidah kebahasaan atau tata bahasa secara abstrak. Kompetensi ini berkedudukan sebagai kemampuan dasar dalam proses komunikasi. Kompetensi gramatikal pelajar bahasa tidak dilihat dari kemampuannya menghafal kaidah kebahasaan, tetapi dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan ujaran sesuai aturan tata bahasa. Penguasaan tata bahasa yang baik dapat membentuk proses komunikasi yang baik. Kedua, kompetensi wacana. Wacana merupakan kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis, kemampuan atau proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat. Selain itu, wacana juga diartikan pertukaran ide secara verbal. Ciri wacana yaitu memiliki maksud dan tujuan, serta utuh dan menyeluruh. Ketiga, kompetensi sosiolinguistik. Kompetensi sosiolinguistik adalah kemampuan atau keterampilan dalam memilih serta menggunakan bahasa untuk berbagai kepentingan komunikasi dalam konteks sosial. Manfaat sosiolinguistik memberikan pemahaman dan cara penggunaan bahasa.
Yang keempat, kompetensi strategi. Kompetensi strategi dalam bahasa merujuk pada kemampuan siswa untuk menggunakan strategi yang efektif dalam berkomunikasi dan berpikir kritis dalam menggunakan bahasa. Strategi ini meliputi kemampuan memahami konteks, menggunakan taktik memori, serta mengembangkan kemampuan sosiolinguistik. Strategi-strategi ini membantu anak beradaptasi dengan cepat dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari. Ada 3 pembelajaran peserta didik yang baik dan benar. Yang pertama, sesuai konteks. Yang kedua, ikut kemauan siswa dalam hal yang baik dan benar. Yang ketiga, harus ada media. Apa teori belajar yang cocok digunakan dalam pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran. Agar mendapatkan pengalaman menarik dan bermakna, maka dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapatkan kesempatan menyampaikan pendapat, menguji gagasan melalui percobaan, pengamatan, dan tanya jawab, serta membandingkan hal yang sedang dipelajari terhadap aspek lain dan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, teori behaviorisme. Menurut teori ini, kemunculan perilaku disebabkan karena adanya rangsangan atau stimulus. Antara stimulus dan respon memiliki keterkaitan karena memiliki hubungan sebab akibat. Apabila sebuah rangsangan telah diamati dan dipelajari, maka gerak balasnya atau responnya dapat diprediksi. Dengan demikian, setiap perilaku individu dapat dipelajari melalui hubungan stimulus dan respon. Pendapat ini mengungguli konsep teori belajar lainnya, sebab mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih menyeluruh. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar ini berkeyakinan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia, serta memandang manusia dari aspek filosofis dan psikologisnya. Teori belajar humanistik berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila pelajar telah mampu memahami dan menghargai lingkungan dan dirinya sendiri. Proses pembelajaran sedapat mungkin bisa memahami perilaku belajar siswa berdasarkan sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Yang keempat, teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah proses olah pikiran dan mental untuk memahami materi pembelajaran. Menurut teori ini, belajar merupakan pengaturan stimulus terhadap struktur kognitif yang telah terorganisasi dalam pikiran siswa. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kegiatan belajar bertujuan agar terjadinya perubahan persepsi dan pemahaman pada diri siswa. Yang kelima, teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu mengedepankan pengelolaan informasi untuk proses berpikir. Hanya saja menurut teori sibernetik, proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari siswa, bukan proses pengelolanya saja. Cara belajar sibernetik dapat terjadi apabila siswa mengolah informasi yang diterima, memantau proses pengolahannya, dan menyusun strategi yang tepat sesuai informasi tersebut. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Menurut Soeharto dan kawan-kawan 1995, komunikasi dan pembelajaran komunikasi sendiri ada 5 aspek untuk menjadi komunikasi efektif, yaitu yang pertama, kejelasan komunikasi harus mengandung unsur informasi yang jelas dan mudah diterima atau dipahami oleh komunikan dengan bahasa yang lugas pula. Yang kedua, ketepatan penggunaan bahasa secara baik dan benar agar informasi tersampaikan. Yang ketiga, konteks. Menyampaikan informasi yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan lingkungan di mana proses komunikasi berlangsung. Yang keempat, alur. Informasi disajikan harus berdasarkan pada alur dan sistematika secara jelas. Yang kelima, budaya, bermakna etika, tata krama, dan aturan dalam berkomunikasi. Sastra anak. Sastra anak didefinisikan sebagai bagian karya tulis dan ilustrasi yang dihasilkan untuk menghibur atau mengajar anak-anak. Sastra adalah bahasa yang bergaya atau ekspresi.
Bahasa dalam sastra anak diungkapkan dengan tidak nyata atau jangan langsung to the point, harus mengandaikan dengan barang lain. Nilai-nilai sastra anak yang pertama seni atau estetika adalah permainan bahasa. Yang kedua pedoman atau struktur. Yang ketiga ilustrasi atau gambaran. Yang keempat abstrak. Yang kelima khayalan atau imajinasi. Bahasa yang digunakan realis atau bahasa yang langsung. Modelnya dalam pemilihan kata diksi. Kata-kata untuk anak-anak harus lebih positif. Contohnya, tidak boleh menghadirkan kata tidak, harus menggunakan kata belum. Contoh lain, harus hadirkan kata jangan dan nanti. Tidak boleh menghadirkan realis atau nyata atau tabu, dan tidak boleh menghadirkan kata yang sensitif. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan materi ini. Bila ada kekurangan bisa disampaikan dan diberikan kritik dan juga saran di kolom komentar. Terima kasih.